Baik, selamat sore Bapak Ibu. Apa Sore. kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu di sini ada yang sedang demam? Enggak, Tidak ada. Ada yang sedang hamil? enggak. Ada yang sedang menggunakan alat pacu jantung? Ada. Tidak ada. Baik, untuk alatnya saya nyalakan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Willy. Bapak Ibu di sini ada yang baru pertama kali datang? Ya. Ada. Bapak namanya siapa? Cucun. Bapak Cuncun. Baik, Bapak Cuncun usianya berapa? 43 tahun. 43 tahun. Keluhannya apa Bapak Cuncun? Sakit kepala. Sakit kepala. Baik, Bapak Cuncun. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Cuncun karena baru pertama kali datang. Bapak Cuncun di sini diajak sama siapa? Sama teman. Sama teman. Temannya ada di sini? Ada. Ada. Siapa temannya Bapak? Hendrik. Bapak Hendrik. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Hendrik. Baik, Bapak Ibu, kita ucapkan selamat datang di Alfatera. Terapi kita ini adalah terapi elektrik potensial yang gratis. Bapak Ibu, untuk terapi kita ini sudah berdiri selama 20 tahun di Malaysia dan hampir 3 tahun di Indonesia. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang merasa terbantu untuk mengalami perbaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk mesin kita di sini adalah produksinya 100% dari Jepang dan teknologinya juga sama 100% dari Jepang. Kemudian mesin kita juga sudah anti radiasi, yang mana apabila Bapak Ibu menggunakan handphone pada saat terapi, menggunakan kalung, menggunakan jam tangan, itu sudah sangat aman. Kemudian juga untuk mesin kita ini fungsinya untuk membersihkan darah dan melancarkan sirkulasi darah. Baik, Bapak Ibu, untuk terapinya sudah berjalan selama kurang lebih 2 menit ya. Bapak Cuncun ada merasakan sesuatu? Belum. Belum ada. Bapak Cuncun tangannya bisa seperti ini, kayak bisa digoyang-goyang. Apakah ada yang dirasakan? Enggak ada. Nggak ada. Oke, Bapak Cuncun bisa diam dulu tangannya. Oke, saya sentuh ya. Ya. Oh, ada strum ya? Oh iya, ada setrum. Baik, Pak Cuncun. Nah, untuk strum ini tidak berbahaya ya Bapak Cuncun ya. Jadi mesin ini tidak berbahaya ya untuk listrik yang tadi Bapak rasakan. Jadi untuk listrik ini namanya adalah elektrik potensial. Nah, elektrik potensial ini bisa kita deteksi juga melalui mesin EKG. Nah, mungkin Bapak pernah datang ke rumah sakit? Pernah. Nah, di rumah sakit Bapak tahu mesin EKG? Tahu. Nah, mesin EKG itu mesin yang ada diagramnya ya. Jadi mesin yang ada diagramnya gunanya adalah untuk mendeteksi detak jantung yang ada di tubuh kita. Kemudian juga selain itu untuk mendeteksi elektrik potensial yang ada di tubuh kita. Namun seiring berjalannya waktu, elektrik potensial yang ada di tubuh kita itu bisa melemah. Dengan duduk di sini selama 30 menit, itu bisa mencharge kembali elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita. Untuk Kementerian Kesehatan Jepang juga sudah memberikan pengakuan resmi bahwa ada 4 gejala ringan yang bisa diperbaiki apabila Bapak Ibu datang ke sini ya. Nah, yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua adalah insomnia, yang ketiga adalah sakit bahu atau sakit leher, yang keempat adalah sembelit. Untuk Bapak Cuncun tadi untuk keluhannya sakit kepala ya Pak Cuncun ya. Baik, untuk sakit kepala ini Bapak Cuncun sangat tepat sekali datang ke sini karena itu bisa diperbaiki apabila Bapak Cuncun datang ke sini selama 7 hari berturut-turut. Seperti itu. Jadi Bapak Cuncun nanti datang konsisten ya selama 7 hari berturut-turut. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya memiliki 2 demo darah. Yang pertama adalah darah yang bersih, yang kedua adalah darah yang kotor. Untuk darah yang bersih ini dari warna dan teksturnya sudah berbeda ya. Untuk darah yang bersih ini warnanya merah cerah, kemudian juga untuk teksturnya lebih encer. Kemudian selanjutnya adalah ini darah yang kotor. Untuk darah yang kotor ini teksturnya lebih kental seperti madu dan juga untuk warnanya itu merah kegelapan. Nah, Bapak Ibu sangat penting untuk kita memiliki darah yang bersih. Karena apa? Karena darah yang bersih ini bisa mengantarkan nutrisi, oksigen, dan juga hormon secara lebih cepat ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk darah yang kotor ini adalah puncak dari semua penyakit. Jadi Bapak Ibu, ini bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah ya untuk darah yang kotor ini. Nah, selanjutnya, kenapa darah yang kotor ini menjadi puncak dari semua penyakit? Yang pertama adalah
penyebabnya adalah yang menyebabkan darah kita bisa menjadi kotor adalah yang pertama stres yang berlebihan. Nah, stres yang berlebihan ini itu dirasakan tidak hanya oleh orang dewasa ya Bapak Ibu, tapi juga mulai dari anak-anak, kemudian juga remaja, ataupun mungkin yang selanjutnya adalah lansia, itu bisa merasakan yang namanya stres. Anak-anak, kenapa anak-anak bisa stres? Yang pertama karena bisa jadi karena belajar atau terlalu banyak misalkan mengerjakan tugas, bisa jadi stres seperti itu bisa menyebabkan darahnya menjadi kotor. Selanjutnya adalah polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan ini juga salah satu yang sangat sulit sekali kita hindari, karena hampir kebanyakan dari kita kan tinggal di kota besar ya Bapak Ibu. Kita keluar rumah saja itu sudah menghirup udara yang mungkin kurang baik dan tidak sepenuhnya itu oksigen ya isinya ya. Kemudian selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali untuk saat ini makanan-makanan yang tidak sehat, pemilihan makanan-makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi tersebut itu bisa menyebabkan darah kita juga bisa menjadi kotor. Kemudian adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Nah, untuk olahraga ini Bapak Ibu, kita bisa melancarkan sirkulasi darah kita ya apabila kita melakukan olahraga secara rutin. Nah, keempat faktor itu bisa menyebabkan darah kita menjadi kotor. Baik, saya akan menjelaskan untuk fungsi dari mesin kita yang selanjutnya. Bapak Cuncun boleh pinjam tangannya seperti ini. Baik, saya taruh kertas di atasnya ya. Oke, pegang. Apa yang dirasakan Bapak? Getar. Getar ya? Nah, Bapak, untuk getaran itu adalah namanya getaran microvibration. Nah, microvibration ini terjadi 60 kali dalam 1 detik. Bapak Cuncun bisa tepuk tangan seperti ini dan menciptakan getaran selama 60 detik? Nggak bisa. Atau badannya getar-getar 60 getaran bisa? Bisa. Sama 1 detik? Bisa. Bisa? Coba. Oke, Bapak Cuncun tidak bisa ya. Nah, mesin kita bisa Bapak Cuncun menghasilkan 60 getaran dalam 1 detik. Nah, dengan Bapak duduk di sini selama 20 menit itu menghasilkan 72.000 getaran. Apa fungsinya Kak Willy? Untuk getaran ini fungsinya untuk mengikis plak yang ada di pembuluh darah kita dan juga membersihkan darah kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini bawa air putih? Bawa. Nah, Bapak Ibu bisa diminum ya air putihnya, karena apabila Bapak Ibu minum air putih sesudah, pada saat terapi dan juga setelah terapi, Bapak Ibu itu bisa melancarkan sirkulasi darah dan juga membantu proses detoksifikasi. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, Bapak Cuncun tadi keluarnya sakit kepala ya? Iya. Tepat sekali. Di sini ada namanya Ibu Dian. Ibu Dian ini juga keluhannya sebelumnya sakit kepala ya Bu ya? Sakit kepala. Nah, Ibu Dian sudah berapa lama sakit kepalanya? Sudah 2 bulanan. 2 bulan. Terapinya sudah berapa lama? Seminggu ada. Sudah seminggu. Konsisten ya Bu ya? Iya. Nah, kita berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Dian karena sudah merasakan perbaikan. Nah, untuk Bapak Cuncun di sini juga bisa datang secara konsisten seperti Ibu Dian, dan nanti di hari-hari berikutnya apabila Bapak konsisten, Bapak bisa mendapatkan perbaikan yang sama. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa datang secara konsisten apabila Bapak Ibu ingin merasakan perbaikan. Apabila Bapak Ibu datangnya lambat, datangnya bolong-bolong, misalkan hari ini datang, besok tidak datang, besok datang, besok tidak datang lagi. Nah, itu bisa memperlambat proses perbaikan yang Bapak Ibu nanti rasakan ya. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda reaksi pemulihan. Nah, Bapak Ibu di sini ada 3 tanda-tanda reaksi pemulihan yang akan kita rasakan ya. Yang pertama adalah mengantuk. Nah, mengantuk ini adalah salah satu tanda-tanda dari proses pemulihannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa lebih ya, atau lebih pegal ya. Kemudian selanjutnya adalah terasa lebih sakit ya. Nah, untuk rasa sakit ini Bapak Ibu jangan khawatir. Itu diibaratkan misalkan seperti ini. Bapak Ibu, misalkan ada orang nih yang naik sepeda terus jatuh ketika naik sepeda, terus dia terluka. Nah, apabila terluka, otomatis kita biasanya dikasih obat ya. Nah, obat itu biasanya obat merah lah atau betadine seperti itulah. Nah, misalkan kita kasih obat merah, walaupun itu sakit, tapi tetap kita kasih obat kan, betul kan Bapak Ibu? Betul ya. Nah, pada saat dikasih obat itu sakit, tapi terjadi apa? Terjadi proses perbaikan di dalamnya. Nah, itu juga sama terjadi dengan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika terapi di sini, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu di sini saya memiliki kertas
Nah, ini adalah beberapa reaksi pemulihan ya yang kita kumpulkan di sini selama 20 tahun. Ini ya Bapak Ibu kertasnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya di rumah ataupun setelah selesai terapi. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah ada beberapa kondisi fisik. Kondisi fisik ini ada 4 ya. Untuk setiap dari kita, yang pertama adalah kondisi fisik yang sensitif. Untuk kondisi fisik yang sensitif ini adalah apabila misalkan Bapak Ibu di sini melakukan terapi, kemudian mulai merasakan reaksi perbaikan setelah selesai terapi di sini. Nah, itu tandanya kondisi fisik Bapak Ibu itu sensitif. Kemudian yang kedua adalah yang step by step atau bertahap ya. Misalkan Bapak Ibu hari ini datang kemudian merasakan sedikit perbaikan, kemudian datang lagi besok merasakan perbaikan yang lebih bagus lagi, selanjutnya juga datang lagi merasakan perbaikan yang lebih signifikan lagi. Nah, itu tandanya kondisi fisik Bapak Ibu itu yang step by step ya atau casual ya. Nah, selanjutnya adalah yang progresif atau naik turun. Misalkan Bapak Ibu hari ini datang rasanya sakit badannya, terus besoknya udah sedikit membaik, besoknya sakit lagi, besoknya lagi lebih membaik lagi. Nah, itu tandanya tubuh Bapak Ibu itu yang naik turun ya, yang naik turun atau yang progresif. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu cukup datang ke sini secara konsisten, maka di hari berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan perbaikan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah yang lambat. Nah, untuk yang lambat ini Bapak Ibu misalkan datang ke sini 7 hari belum ada perbaikan, itu jangan khawatir. Bapak Ibu juga tetap datang konsisten ke sini, maka di hari berikutnya Bapak Ibu setelah konsisten bisa akan mendapatkan perbaikan yang sama juga. Baik, Bapak Ibu, kenapa di sini kita sarankan untuk datang konsisten setiap hari? Karena di sini terapinya gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cukup datang, bawa ke sini, bawa teman-temannya, bawa teman-teman keluarga tersayang atau siapapun itu Bapak Ibu bisa ajak ke sini untuk sama-sama merasakan perbaikan. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah paham semuanya untuk materi yang saya jelaskan? Baik, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dan kita tepuk tangan yuk untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk sesinya sudah selesai hari ini dan selamat siang. Ya.